fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Demi mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia dan mengejar ranking FIFA agar masuk 100 besar, PSSI dipimpin Erick Thohir terus melakukan gerakan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Untuk mempermudah langkah itu, PSSI melakukan beberapa kerjasama antar federasi. Dan terbaru, sudah menyepakati kerjasama jangka panjang dengan Belanda yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tak hanya itu, FIFA juga baru-baru ini mengkonfirmasi akan datang ke Indonesia untuk meresmikan training center IKN. Bayangkan saja, kapan lagi kita benar-benar dibantu oleh berbagai pihak untuk memajukan sepak bola tanah air. Dari berbagai kinerja PSSI tersebut, tentu membuat calon lawan timnas Indonesia seperti Cina was-was melihat kekuatan kita yang tidak bisa diprediksi karena terus bertambah. Dan itu hanya terjadi di era Pak Erick. Lantas sehebat apa beliau? Ini ceritanya. With every step we pave the way. In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. Indonesia sejak zaman dulu memang sudah dikenal sebagai negara besar yang sangat fanatik sepak bola. Tapi meski fanatik, sepak bola Nusantara tak kunjung berkembang seiring berjalannya waktu. Justru makin terpuruk saat kita kena sanksi dari FIFA dan membuat kita harus membangun sepak bola dari awal lagi karena ranking kita pernah berada di 181 pada 2016. Dari situlah kita mulai merakit berbagai kompetisi sepak bola kembali, namun tetap tak kunjung berkembang alias tetap stagnan. Jelas, itu terjadi karena sepak bola kita tak diurus dengan benar oleh para petinggi federasi maupun orang-orang di bawahnya. The flight, rising high into the light. The stars above us guide the way. We'll conquer. Untungnya, sejak kedatangan pelatih baru Coach Sintayong, ditambah masuknya Pak Erick Thohir ke dalam PSSI, menjadikan sepak bola Indonesia berevolusi, terutama untuk timnas yang mengalami kemajuan secara signifikan. Di mana timnas Garuda kini sudah berlevel Asia, karena tanpa ikut kualifikasi, kita langsung lolos Piala Asia 2027, setelah memastikan diri lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, semua negara yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia akan langsung lolos ke Piala Asia. Hal tersebut membuat sorotan terus mengarah kepada kita, seiring dengan prestasi timnas yang terus mengukir sejarah. Dari situlah menjadikan banyak negara tertarik menggandeng Indonesia untuk berkolaborasi mengembangkan sepak bola yang saling menguntungkan. Dan di sini, peran besar Pak Erick mulai memainkan peran krusial. Dengan berbagai pengalaman, beliau bisa melobi secara baik, sehingga membawa sepak bola Nusantara berkembang pesat. With every breath we will come fight, our dreams of glory amplified. We can't beat ourselves with strength and unity. Our spirits flying free in victory. We'll be. Erick Thohir menjalani banyak kerjasama. Sejak ditangani Pak Erick, PSSI sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai negara maju, seperti saat kembali dari Kongres FIFA di Rwanda pada Maret 2023 lalu. Pak Erick memastikan PSSI jalin kerjasama dengan Australia, Jepang, dan AFC, di mana kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, mulai dari infrastruktur, organisasi, hingga kompetisi. Kemudian pada bulan Juni 2023, PSSI juga sepakat menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan usia muda, manajemen liga serta klub, manajemen stadion, keamanan supporter, media, dan lisensi klub. Tentunya kerjasama tadi sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama untuk Indonesia. Ini merupakan gebrakan agar kompetisi sepak bola tanah air bisa berbenah. With strength and unity, our spirits flying free in victory. We'll be. Kerjasama dengan Belanda.
Selain berbagai kerjasama tadi, ada satu kerjasama yang baru dijalani PSSI, yaitu kerjasama jangka panjang dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Tentunya ini akan sangat menguntungkan lantaran kita sering mencari pemain keturunan dari Belanda. Dan dengan kerjasama ini, kita bisa semakin didukung jika ingin mengambil pemain yang sudah pernah membela timnas Belanda untuk bisa bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan pembinaan dari KNVB untuk mengembangkan kompetisi sepak bola Indonesia yang tak kunjung membaik. Ditambah pemain lokal bisa bermain abroad ke Liga Belanda jika memang berpotensi dan berkualitas. Tapi dari semua itu, yang paling ditunggu adalah laga uji coba antar kedua negara yang akan segera terrealisasi, di mana nantinya Indonesia menghadapi Belanda pada laga persahabatan. Itu juga untuk mengetes kekuatan skuad Garuda. Bahkan mereka KNVB menyebut Indonesia sebagai raksasa yang tertidur dan akan membangun Indonesia. FIFA yang selalu mendukung. Punya hubungan relasi yang bagus di Eropa, membuat Pak Erik bisa melobi seorang Gianni Infantino selaku ketua FIFA, di mana efek dari melobi itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Seperti FIFA, jadi mau membangun kantor permanen di Indonesia pada tahun 2023 lalu. Hingga yang terbaru, Presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada tanggal 11 Oktober untuk mengikuti peresmian training center Timnas di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Erik. Insya Allah Pak Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA, insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Summit tanggal 10. Lalu nanti pembukaan training yang ada di sana itu tanggal 11. Training center yang ada di IKN sekalian tanda tangan yang namanya official opening ya. FIFA juga akan menandatangani, kata Pak Erik sumber dari Sport Detik. PSSI sendiri mengundang Gianni Infantino karena FIFA dilibatkan dalam dana pembangunan TC Timnas Indonesia, di mana PSSI mendapatkan dana hibah dari FIFA senilai 85,6 miliar, sebagaimana disampaikan pada Maret 2023. Adapun dana bantuan FIFA itu diberikan ke PSSI lewat program FIFA Forward pada April 2024. Melihat berbagai dukungan yang didapatkan Indonesia tadi, jelas itu membuat negara rival was-was. Sebab sudah tak bisa meremehkan kita, apalagi setelah mereka melihat Arab Saudi dan Australia hanya mampu meraih 1 poin saat melawan kita. Tentu itu jadi kekhawatiran tersendiri bagi calon lawan kita, terutama Cina yang masih belum meraih 1 poin pun. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.